Midnight Friends, kembali lagi di Midnight Live. Oke, masih kita berbincang dengan sejarawan JJ Rizal. Jadi Bang JJ tadi cerita soal kebanjiran rumahnya tahun 2022. Iya. 2022 ya, 3 tahun lalu ya. Iya. Itu kenapa? Apa penyebabnya waktu itu? Ya penyebabnya itu ya karena apa ya? Selain drainase tadi? Selain drainase ya menurut saya memang karena di Jakarta dan kawasan-kawasan di sekitar Jakarta gitu ya, itu ada perubahan dramatis tata ruangnya. Jadi hampir 90% ruangan di Jakarta dan sekitar Jakarta itu sebenarnya bukan lagi ruang hijau dan ruang biru, tapi ruang abu-abu, aspal dan beton melulu. Oh, ruang abu-abu, aspal, beton, iya, semakin jadi banyak di Jakarta. Itu problem terbesarnya sebenarnya. Jadi apa yang kemarin dikasih lihat di berita-berita tentang di selatan Jakarta, terutama di kawasan Puncak, di hulunya dari Ciliwung itu kan perubahannya begitu dramatis ya. Dan itu sudah terjadi sebenarnya sejak tahun 1990-an. Dan jadi kita bisa melihat dalam hampir 2/4 abad itu tidak ada kesadaran penuh ya bahwa yang harusnya ada aturan tentang tata ruang itu berubah karena ada tata uang. Oh, apa peran gubernur? Ya gubernurnya kan bisa ditata dengan uang. Wah. Ya contoh paling gampang begini ya, di zaman Bang Ali itu kan ada orang pertama yang buat master plan Jakarta ya, walaupun di zaman Pak Sudiro udah pernah ada. Tapi master plan yang beneran master plan atau rencana tata ruang Jakarta itu ruang terbuka hijaunya itu 37,5%. Itu 6585. Tapi setelah tahun 85 itu didiskon, dipotong. Karena ada negosiasi terlalu berat kalau 37,5%. Gimana kalau dikendorin dikit gitu katanya. Dikendorin malah melorot. Ya sampai hari ini kan 30% kan mengharuskan ya master plan Jakarta. Tapi kita 10% aja ngos-ngosan loh untuk ruang terbuka hijau. Kita belum ngomongin ruang biru ya. Jadi itu problem besarnya menurut saya. Dari zaman Belanda seperti apa sih memangnya Bang Rizal dalam penanganan banjir ini? Ya sama sih, biang keladi banjir itu ya tata ruang jadi tata uang. Jadi berubah. Misalnya kita tahu banjir, berita-berita pertama tentang banjir itu dari zaman company ya, dari zaman VOC. Itu karena ada uang korupsi yang begitu besar. Yang pengen dilipat gandakan. Nah karena ingin dilipat gandakan harus diinvestasikan kan. Nah waktu itu bisnis yang paling menjanjikan itu bisnis gula. Maka berlomba-lombalah para pejabat, elit politik di tubuh VOC itu menginvestasikan duitnya di Ommelanden Batavia atau luar kota Benteng. Jadi hutan-hutan itu dibuka untuk perkampungan dan perkebunan tebu dan pembakaran pabrik gula gitu. Bayangin ini semua di kawasan tropis, ruangnya berubah, dan begitu gula Batavia itu kalah harganya sama gula-gula di Latin, itu ditinggalkan begitu saja dan mulailah bencana itu terjadi. Jadi perubahan di selatan Jakarta itu, bayangin itu terkoneksi kan, kota Benteng Batavia dibangun pakai kanal-kanal keraton dan semua perkebunan gula, perkebunan tebu, industri gula itu di tepi Ciliwung. Ciliwungnya masuk kota dan itu di kanal-kanal, dan akhirnya waktu musim hujan banjir, waktu musim panas krisis air. Dan mulai ada penyakit-penyakit aneh gitu, misalnya remiterendero korsten, demam maut, mati mendadak. Misalnya malam ini kita kumpul 20 orang, paginya 10 meninggal. Nah. Bisnis yang paling menjanjikan itu peti mati begitu. Wah, jadi itu berita pertama banjir itu asal usulnya dari uang korupsi yang ingin dilipat gandakan. Jadi banjir dan korupsi sangat erat kaitannya nih? Ya kayak gigi sama gusi, deket banget itu. Banjir sama korupsi itu. Dan kita lihat itu kan tadi itu terjadi lagi ya ketika di zaman Muhammad Husni Tamrin. Nah ini kan udah pindah nih dari kota Benteng Batavia lebih ke selatan. Bayangannya ada keinsapan, ternyata enggak.
mulai itu perkebunan teh di selatan Jakarta, di puncak itu. Di lahan-lahan dibuka, dijadiin perkebunan teh karena itu bisnis sangat menjanjikan. Karena banjir udah sangat besar sejak tahun akhir abad ke-19, hampir tahun 1900 tuh ya. Itu udah mulai banjir besar dan biasanya orang bilang banjir musiman, ini udah kagak pakai musim gitu. Iya. Bodoh amat, hujannya udah bodoh amat begitu ya, kapan aja dan makin lama makin membesar gitu. Kan banyak juga yang mengatakan bahwa ini karena banyak pemukiman di pinggir kali, di pinggir sungai, gimana? Enggak, banjir itu orang gila menurut saya yang bilang banjir itu disebabkan oleh orang yang tinggal di pinggir kali. Enggak, banjir itu terbesar disebabkan oleh orang yang punya duit justru, yang bisa investasi. Zaman VOC itu udah contohnya. Jadi yang punya kemampuan investasi di banjir kontemporer di Jakarta juga itu penyebabnya bukan orang yang di pinggir kali, tapi orang-orang yang mampu membuat konstruksi raksasa. Dan dalam konstruksi raksasa itu dia bisa belanja uang deep well atau uang untuk beli mesin menyedot air untuk sampai ke lantai 40, 50, 70. Dan itu menyebabkan penurunan permukaan tanah karena penyedotan air tanah. Ini harus dihentikan. Jadi yang harus diaudit itu bukan orang yang tinggal di pinggir kali. Yang harus diaudit itu orang-orang yang punya duit yang bikin konstruksi raksasa di tengah kota. Pernah gak ada audit penggunaan air tanah di Jakarta? Kan gak pernah. PAM itu bisa mensuplai hanya 40-50%. Sisanya dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya enggak dong. Nah jadi sekarang harus berbuat apa nih pemerintah? Apalagi ini kan soal tata ruang. Masalahnya rumit. Ya insaf dari kedurhakaan. Ya menurut saya pemerintah itu durhaka ya. Nggak bisa nyalain masyarakat. Kekuatan paling besar untuk mengubah ini ada pada pemerintah. Pemerintah yang punya semua tools, punya semua alat untuk melakukan perubahan secara dramatis juga. Hujannya makin ekstrim, banjirnya makin ekstrim. Tapi tidak ada tindakan ekstrim dari pemerintah, turun doang. Habis turun tindakannya nggak pernah naik kan. Tindakannya ya biasa-biasa aja. Pendekatan kultural misalnya. Ya tidak ada juga pendekatan kultural. Sama sekali tidak ada? Iya, pendekatan kultural, pendekatan ekologikal itu nggak ada. Jadi banjir ini udah dianggap rutinitas aja. Hal yang biasa ya derita lu lah gitu. Nah, tapi kan harus bisa dihentikan ini ya. Ya jadi Bang Rizal. ini bisa berbahaya karena banjir bisa dianggap takdir nanti. Padahal banjir itu bukan takdir. Sejak zaman Husni Tamrin udah dibilang banjir itu bukan takdir. Banjir itu disebabkan oleh kesalahan kita menata kota gitu. Nah ini yang tidak pernah dilakukan karena kota dianggap bukan kota. Bukan punya kita bersama tapi markas dagang. Jadi bodoh amat mau rusak Jakarta. Jadi mau tata ruang hancur-hancuran. itu siapa yang berkuasa di tata ruang? Yang berkuasa yang punya duit lah. Udah jelas tuh ya? Iya, yang punya duit yang bisa ngatur politisi. Politisi bisa ngatur aturan. Bisa pesan undang-undang. Yang tadinya ruang hijau bisa berubah kan. Tapi kan juga informasinya nih intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Nggak bisa nyalain curah hujan. Curahan pikirannya yang kurang itu loh. Ya kalau curahan pikirannya kurang ya curah hujannya akan nggak bisa diapa-apain. Curah hujan itu udah merupakan sesuatu yang alamiah, yang secara saintifik itu bahkan bisa diprediksi. Tapi yang nggak bisa diprediksi adalah kenapa kedunguan kita tuh jalan di tempat itu loh terhadap banjir. Ya kita hampir setiap tahun ngomongin hal yang sama, tapi tidak ada tindakan yang serius ya setiap tahun. Kita hanya melihat pejabat turun ke daerah-daerah banjir, tapi setelah turun ya nggak ada tindakan yang naik yang secara serius gitu ya, dikerek keseriusannya itu nggak ada menurut saya gitu. Tapi kalau kita bicara soal apa ya yang perlu diprioritaskan dalam jangka pendek, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Banjir itu nggak bisa tindakan dalam jangka pendek ya menurut saya, tapi tindakan yang harus dilakukan setiap hari menurut saya, karena kondisi-kondisinya sudah menuntut tindakan yang setiap hari dan harus dilakukan secara ekstrim. Kita harus insaf dari kedurhakaan. Sebenarnya contohnya sederhana ya. Kalau kita ngomongin Jakarta, mayoritas nama tempat di Jakarta tuh identik sama dua hal. Satu yang hijau, kedua yang biru. Berapa banyak tempat di Jakarta pakai nama kali? Kali Deras, kali Pesanggera, daerah Kali Deras, Kali Pasir. Berapa banyak yang artinya pakai Jakarta nama sangat pohon. bersahabat dengan air ya? Iya, artinya sebenarnya kota Jakarta itu harus mengarah kepada
kota hijau atau kota biru. Tapi Jakarta kan nggak mengarah pada kota hijau, kota biru, tapi ngarahnya pada kota abu-abu, aspal beton dulu itu. Jadi problem besarnya itu, kita harus ngubah mindset kita tiap hari bahwa kita banjir hujan itu bukan musibah, tapi dia berkah. Nah itu udah dicontohkan dari prasasti paling tua, ditemukan di Jakarta loh. Abad ke-5, itu dari Raja Purnawarman. Itu dia panen air, dia bikin kanal. Nah kita setelahnya itu gak ada pemimpin yang berpikir panen air. Ya, tapi panen korupsi. Itu punchline-nya di akhir itu, disimpan di akhir sama Bang Rizal tuh ya. Oke lah, semoga pemerintah juga harus menemukan solusi secepat mungkin ya. Ya insaf, harus insaf. Itu, iya. Insaf dari kedurhakaan itu. Ya baik, Bang Rizal terima kasih atas ilmunya, banyak ilmunya loh Bang Rizal, apalagi kalau kita bicara soal banjir. Terima kasih Bang Rizal sudah berbagi bersama kami di Midnight Live pada malam ini. Kami juga masih akan kembali dengan tamu berikutnya. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.